Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku sekalian, kembali lagi bersama channel Fiqh Islami yang membahas tentang masalah hukum-hukum agama Islam dan tata cara ibadah, mulai dari permasalahan taharah hingga kepada khilafah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selalu mengingatkan untuk sahabatku semua, dukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan ketuk tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar tentang masalah hukum dan tata cara ibadah yang dianjurkan di dalam agama Islam. Baiklah sahabatku semua, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang masalah-masalah air yang boleh untuk dipakai untuk bersuci daripada hadas dan najis. Maka untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa-apa saja benda yang memang digolongkan kepada najis. Benda-benda najis yang diperkirakan di dalam agama Islam adalah banyak sekali najis-najis yang berkeliaran di sekitar kita. Di antaranya yang pertama adalah bangkai binatang. Bangkai binatang itu adalah najis. Yang kedua, bulu yang terlepas dari kulitnya, itu juga dinamakan najis, kecuali bulu anak Adam. Bangkai begitu juga, bangkai yang mati selain daripada anak Adam dan belalang dan ikan, benda laut, itu tidak najis. Tetapi selain daripada itu, maka semuanya hukumnya najis. Dan yang ketiga, darah. Darah, segala macam darah, jenis darah itu adalah najis. Selain daripada hati dan limpa, itu tidak najis. Dan yang ketiga, nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair. Karena nanah itu darah yang sudah busuk, maka itu juga darah, itu juga najis. Dan selanjutnya, segala benda cair yang keluar daripada dua pintu, yakni pintu depan dan pintu belakang, tempat kita kencing dan tempat kita berak. Setiap benda yang keluar daripada dua jalan itu, maka dinamakan adalah najis. Dan yang selanjutnya yang dinamakan dengan najis adalah arak. Minuman keras itu arak. Setiap yang memabukkan itu adalah najis, tidak boleh untuk dibawa ke dalam sembahyang. Dan yang keenam, anjing dan babi itu najis, tidak boleh kita memegangnya dan tidak boleh kita berkawan dengan anjing dan babi tersebut. Dan barang yang diperanakkan di antara keduanya ataupun salah satu daripada keduanya. Misalnya babi dan kambing kita satukan di dalam satu kandang, maka apabila lahir anak salah satu daripada itu, maka itu juga hukumnya najis. Sekalipun bapaknya anjing, sekalipun bapaknya babi, ibunya kambing, ataupun bapaknya kambing, ibunya babi, maka anak tersebut dihukumkan kepada najis. Dan yang ketujuh, bahagian badan binatang yang diambil daripada tubuhnya, misalnya kulitnya ataupun bulunya, itu juga dihukumkan kepada najis. Maka di dalam jumlah tersebut, maka ada hukum najis dibagi kepada 3 bahagian.
Yang pertama berat, najis berat, dan najis ringan, dan najis pertengahan. Nah, maka di dalam itu ada hukumnya yang berat, ada hukumnya yang ringan, dan ada hukumnya yang pertengahan. Begitu juga cara mensucikannya. Cara mensucikannya, kalau najis itu besar maka caranya besar, dan jika pertengahan maka juga cara mensucikannya ringan, dan jika itu pertengahan maka cara bersucinya pun tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Maka di dalam hukum najis itu dibagikan kepada dua. Ada yang dibagikan hukum najis ainiyah dan hukum najis hukmiyah. Nah, maka sahabatku semua, najis ini tidak boleh kita membawanya ke dalam solat. Nah, apabila kita membawanya ke dalam solat, kain kita yang terkena najis ataupun badan kita yang terkena najis, maka itu tidak boleh dibawa ke dalam salat. Maka untuk kelanjutannya nanti kita akan membahas tentang masalah hukum-hukum najis dan apa yang dinamakan hukum ainiyah dan apa hukum najis hukmiyah, dan bagaimana tata syara apa-apa saja yang digolong di dalam najis besar, dalam najis ringan, dan di dalam najis pertengahan, dan bagaimana cara mensucikannya. Kita akan membahasnya pada video selanjutnya. Maka untuk pertemuan hari ini cukuplah sampai di sini dulu. Bagiku sahabat semua sekalian untuk mensubscribe, untuk berkomentar, silahkan. Untuk pertanyaannya dan kritik dan sarannya boleh diketik di dalam kolom komentar. Maka sampai di sini dulu pembahasan pada hari yang berbahagia ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang masalah najis besar, najis ringan, dan najis pertengahan, dan hukum-hukum najis yang dinamakan ainiyah dan hukmiyah, dan juga tentang masalah bagaimana tata cara mensucikannya. Baik sahabatku sekalian, untuk kali ini saya mengakhiri pengajian pada hari yang berbahagia ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.